Kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari Jumat kemarin kita sudah merayakan kematian Yesus Kristus, dan hari ini kita memperingati hari kebangkitannya. Firman Tuhan hari ini akan diberi judul paket hadiah terindah dari Tuhan. Kita buka ayatnya, Efesus 2 ayat 5. Efesus 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi paket terindah yang Tuhan berikan bagi kita, manusia berdosa, adalah paket kasih karunia yang berkuasa menyelamatkan. Kenapa? Kita membutuhkan paket kasih karunia ini. Mari kita lihat Roma 4 ayat 25. Kita lihat. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak hanya membutuhkan kematian Kristus di atas kayu salib untuk menghapuskan segala pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi kita perlu juga kebangkitan Yesus Kristus, karena melalui kebangkitan Yesus Kristus kita dibenarkan. Kita buka ayatnya 1 Korintus 15 ayat 17. Kita butuh dua-duanya, kebangkitan dan kematian Kristus. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kebangkitan tidak bisa dipisahkan dengan kematian. Harus dua-duanya. Kalau enggak, kita tetap hidup dalam dosa-dosa kita. Saudara-saudara sekalian, apa sih tujuannya? Tujuan daripada Yesus mati dan bangkit. Tujuan daripada Yesus menyerahkan hidupnya, kemudian dibangkitkan, adalah untuk supaya kita hidup berdamai dengan Bapa. Kita buka ayatnya di Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, dibenarkan karena kebangkitannya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebelum kebangkitan, meskipun Kristus sudah mati, tapi sebelum dibangkitkan, kita masih orang-orang berdosa. Dan hidup kita masih belum berdamai dengan Bapa. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita tidak berdamai dengan Bapa sebelum Yesus mati dan bangkit? Kenapa kita disebut orang-orang yang bermusuhan, berseteru dengan Bapa? Apa yang menjadi biang keroknya? Biang kerok itu harus disingkirkan, diganti dengan sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Bapa. Tidak ada lagi permusuhan antara Bapa dengan kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat Kolose 3
Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sesuatu yang duniawi berbicara manusia duniawi kita. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Penyebabnya biang keroknya adalah manusia duniawi kita. Manusia daging kita. Manusia lama kita. Yang mendatangkan murka Allah. Dan ini perlu disingkirkan. Pertanyaannya, bagaimana menyingkirkan, menanggalkan manusia lama? Tidak ada jalan lain kecuali kematian Kristus. Roma 6, kita buka Roma 6 ayat 5. Tidak ada jalan untuk menanggalkan manusia lama kita kecuali dengan kematiannya. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Lihat, kita apa? Telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita merasa pernah mati gak? Bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita lihat ayat ini, kita pernah mati. Karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Gak bisa masuk akal kan? Gak bisa ditangkap oleh manusia duniawi kita. Apanya yang mati? Manusia duniawi kita. Mati bersama-sama kematian Kristus. Ditanggalkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Karena tubuh fisik ini gak pernah mati, belum mati. Bukan gak pernah mati, belum mati. Tapi ayat ini mengatakan kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Berbicara tentang manusia duniawi kita. Manusia lama kita yang bersifat lebih suka melakukan dosa daripada melakukan firman. Kematiannya menanggalkan manusia lama. Kita lanjutkan. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Pernah bangkit? Apakah kita pernah bangkit? Manusia baru kita dibangkitkan. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, kasih karunia-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, setelah kematiannya menanggalkan manusia lama kita, kebangkitannya melahirkan kita. Merasa enggak kita dilahirkan kembali? Di Yohanes 3, siapa tuh pemimpin agama yang berbicara kepada Tuhan? Siapa? Nikodemus. Tuhan, bagaimana aku bisa lahir kembali? Apakah aku harus masuk ke dalam rahim ibuku kembali? Nikodemus berbicara tentang daging, kelahiran daging. Tapi apa kata Yesus? Yohanes 3 selanjutnya. Yohanes 3 ayat
ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Allah itu roh. Dia hanya melahirkan roh kita. Saudara sekalian, manusia baru kita dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus. Sekarang terjadi pertukaran. Kematian menanggalkan manusia lama kita, kebangkitan menjadikan kita manusia baru. Itulah sebabnya kita tidak bisa menerima separuh-separuh. Orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Tapi kita harus percaya bahwa Yesus mati dan bangkit oleh karena kita. Oleh karena kepentingan kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau hidup berdamai dengan Tuhan, kita harus percaya Yesus mati dan bangkit untuk kita. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita tahu masalahnya kan, biang keroknya itu manusia lama kita. Nah, sekarang kita lihat manusia baru kita itu seperti apa. Balik lagi ke Kolose 3 tadi. Kolose 3. Tadi kita sampai ayat yang ke-6 ya. Saya lanjutkan ayat ke-7. Kolose 3 ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu, yaitu yang disebutkan di ayat 5 tadi. Ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang, ketika kita sudah dibangkitkan manusia baru kita, buanglah semuanya itu. Karena kita punya kemampuan untuk membuang sifat-sifat daripada manusia lama kita yang disebut apa? Percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dan sebagainya. Kalau Tuhan udah bilang memerintahkan kita buang, pasti Dia sudah bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa membuang. Tuhan itu bukan cuma merintah, tapi Dia membekali kita dengan kesanggupan untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Hari ini buanglah manusia lama kita. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Ya, karena kita, manusia lama kita sudah ditanggalkan Kristus oleh kematiannya. Sudah ditanggalkan kelakuan-kelakuan buruk kita. Bukan kita yang menanggalkan manusia lama kita, tapi kematian Kristus. 10. Sekarang dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kemampuan apa yang diberikan Tuhan Yesus di dalam manusia baru kita? Tadi manusia baru kita berbicara tentang apa? Roh. Ya, karena daging hanya melahirkan daging. Roh melahirkan roh. Jadi kita berbicara manusia baru kita itu adalah manusia roh kita. Spiritual human kita. Spiritual being kita. Ya. Lalu apa kira-kira?
Apa sih kira-kira yang ada rupa kemampuan apa yang ada dalam manusia baru kita? Ya, kita coba lihat. Sebelumnya kita lihat dulu Yakobus ayat 1, Yakobus 1 ayat 23. Ini cara kita melihat manusia baru kita, ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, manusia duniawi kita, manusia daging, kita bisa melihat melalui apa? Cermin. Kalau kita bercermin, oh iya, rambut udah rapi, ya. Oh udah, kalau perempuan, oh dibedakin belum, make upnya udah bener belum, udah pasang alis mata, apakah keadaan saya cantik, ganteng, bisa dilihat melalui cermin. Tapi tanpa cermin kita bisa lihat muka kita, kita hanya merasa, oh iya, rambut saya udah rapi belum ya? Ah udahlah, kira-kira. Kita hanya bisa merasa, tidak melihat rupa dan bentuk wajah kita. Demikian juga dengan manusia duniawi harus dilihat melalui cermin. Cermin itu apa? Untuk melihat manusia rohani kita, apa yang kita gunakan sebagai cermin? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cermin untuk melihat bagaimana keadaan roh kita, bagaimana melihat manusia rohani kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat seperti apa sih manusia rohani kita yang mampu hidup berdamai dengan Kristus, yang mampu membalikkan dari hidup lama kita menjadi hidup yang baru, dari hidup yang berseteru dengan Allah menjadi hidup yang berdamai dengan Allah. Yang tadinya hancur, berantakan, sekarang kita disempurnakan. Seperti apa sih manusia baru kita? Kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-24. Inilah gambaran manusia baru kita. Karena cermin rohani yaitu firman Tuhan mengatakan demikian. Kita harus percaya kepada cermin sebagaimana kita percaya ketika melihat cermin duniawi tentang wajah kita. Sekarang kita mau melihat tentang bagaimana rupa manusia rohani kita. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang dilahirkan karena kebangkitan. Tadi 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan demikian. Yang telah apa? Diciptakan menurut kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Kalau kita dunia ini, daging ini dilahirkan karena kehendak orang tua. Sekarang manusia baru kita diciptakan karena kehendak Allah. Di dalam apa? Kita diciptakan di dalam kebenaran. Wah, manusia baru kita sudah benar. Padahal Yesus mati ketika kita masih berdosa. Bagaimana mungkin kita yang tadinya berdosa dengan sekejap bisa menjadi manusia benar? Itulah kasih karunia. Itulah paket kasih karunia. Kita tidak berbuat apa-apa untuk menerima kebenaran. Hanya percaya kebangkitan dan kebenarannya membuat kita bisa hidup berdamai dengan Kristus, dengan Bapa di surga. Kita diciptakan dalam kebenaran. Manusia baru kita apa? Setelah kebenaran apa? Kekudusan. Manusia baru kita benar.
manusia baru kita kudus. Kudusnya apa? Kudusnya apa? Yang sesungguhnya. Kalau ada kudus yang sesungguhnya, berarti ada kudus yang tidak sesungguhnya. Kudus yang tidak sesungguhnya adalah kudus yang kita usahakan sendiri dengan melakukan ini dan itu. Tapi kekudusan yang sesungguhnya adalah karena kebangkitan Kristus. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena apapun usaha kita, tapi karena kebangkitan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah manusia rohani kita. Manusia baru kita. Apalagi? Kita buka dulu 1 Korintus 1 ayat 30. Ini nih, penting sekali. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, oleh Kristus, oleh Bapa, maksudnya Dia itu Bapa. Tetapi oleh Bapa, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia apa? Membenarkan, menguduskan, menebus. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita ditebus oleh karena Kristus. Hal kedua, apa yang ada? Rupa seperti apa sih ke manusia baru kita? Coba Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Kita yang baca terakhir. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita milik Kristus bukan? Berarti kita punya roh Kristus. Di dalam manusia baru kita ada roh Kristus. Ini cermin rohani yang mengatakan demikian. Ada roh Kristus. Nah, apalagi? Untuk menguatkan ini, kita buka lagi di Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Manusia baru kita diberikan otoritas, diberikan hak untuk memanggil Allah Bapa kita. Memanggil Allah Aba kita. Karena roh anaknya ada di dalam kita. Amin. Apalagi yang ada di dalam manusia baru kita? Tadi ada apa? Roh anaknya ada ya. Roh anaknya. Kita kudus, dibenarkan oleh Kristus. Roh anaknya ada di dalam kita. Nah sekarang Yohanes 14 ayat 23. Kita lihat keadaan manusia rohani kita. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Berarti ada roh Bapa. Bukan hanya roh anak, roh Bapa diam bersama-sama dengan kita. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Bukan kata Tuhan, bukan roh Bapakku. Roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Yesus Kristus pun mengatakan demikian. Bapa ada di dalam kita. Amin. Apalagi yang terjadi dalam manusia baru kita. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Roh kita itu gak terpisah. Di dalam manusia baru kita bukan begini ya.
Ada roh kita, ada roh anak, ada roh Bapa. Tapi mereka menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Bahasa aslinya satu ya satu. Bukan tiga jadi satu. Satu menjadi satu. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Poin kelima, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, yaitu Injil kasih karuniamu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, saudara, bahasa terjemahan King James-nya dimateraikan itu di-seal, namanya apa? Ditutup rapat-rapat. Disegel. Kita nih ya, kalau mau ngirim surat dimasukkan ke amplopnya ditutup erat-erat. Betul nggak? Dilem. Atau makanan yang gampang basi karena udara. Ketika kita masukkan makanan ke dalam plastik, kita seal, kita tutup rapat-rapat. Itu peran Roh Kudus. Artinya apa? Dia menutup rapat-rapat roh kita yang sudah menjadi satu dengan roh Bapa dan roh Anak. Wah, gak ada yang bisa merampas kita lagi. Manusia lama kita tidak bakal bisa mempengaruhi kita lagi. Karena roh kita sudah menyatu dengan roh Anak dan roh Bapa. Sudah gitu ditutup rapat-rapat sama Roh Kudus. Saya nggak bisa ngebayangin keadaan manusia baru kita tuh seperti apa. Nggak ada kata-kata yang bisa menggambarkan itu. Apalagi yang kita punyai di dalam manusia baru kita. Roma 8 ayat 11 dulu. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Merasa gak kita? Roh Bapa, roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada dalam kita. Ini gak nyampe nih. Tapi cermin rohani mengatakan demikian dan kita harus percaya. Sebagaimana kita percaya kepada cermin duniawi tentang keadaan wajah kita. Kita harus, kalau kita percaya dengan cermin duniawi, kenapa kita tidak percaya dengan cermin rohani? Yaitu firman. Yang mengatakan bahwa apa? Roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita. Selanjutnya apa? Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Nah, seharusnya kita merasakan efeknya dari manusia baru kita. Kenapa? Karena kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita. Sehingga apa? Menghidupkan manusia, tubuh kita yang fana. Artinya apa? Tubuh yang jadi brengsek ini, yang mati ini, karena kebrengsekan kita itu mati, dihidupkan kembali untuk melakukan hal-hal yang sebaliknya. Melakukan hal-hal yang bisa berdamai dengan Allah. Saudara, efek dari kita mempercayai bahwa
kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus ada di dalam kita, harus mempunyai dampak keluar. Dampak ke dalam tubuh daging kita. Kalau itu tidak kita rasakan, kita belum lahir baru. Saudara sekalian, apalagi sih yang kita punyai di dalam manusia baru kita? Saya tambahin satu ayat lagi ya untuk menguatkan. Coba Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Ini banyak ayat karena apa? Kita perlu tahu siapa diri kita, siapa manusia baru kita. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita. Nah, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi kuasa yang membangkitkan itu ada dalam kita. Saudara sekalian, saya waktu baca ini juga nggak percaya, masa iya sih? Tapi kita ingat ya, menerima firman itu harus dengan manusia roh. Kalau dengan manusia duniawi kita, seperti yang dikatakan 1 Korintus 2 ayat 14, nggak mungkin kita akan percaya. Karena apa yang berasal dari roh harus diterima oleh roh. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi menyembah aja supaya nyambung harus dalam roh. Demikian juga kita menerima firman supaya nyambung harus dalam roh. Itu yang berkenan kepada Bapa. Meskipun akal sehat kita tidak mengatakan nggak mungkin, bukan, itu bohong. Tapi cermin rohani berkata demikian. Apa yang saudara mau ikutin? Yang mana yang saudara mau ikutin? Otak kita yang sebesar begini? Apakah Kristus Yesus dengan firman-Nya? Mana yang kita mau percayai? Coba kita buka Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Nah, roh itu ada di dalam kita ya. Kita tahu tadi roh itu sudah ada di dalam kita. Jadi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Coba King James-nya. Kita lihat apa itu kesetiaan. Terjemahan King James. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Iman. Roh kita dipenuhi oleh iman. Iman yang seperti apa? Iman yang seperti apa itu? Galatia 2 ayat 22. Galatia 2 ayat 20. Bahasa Indonesianya dulu ya. Bahasa Indonesianya dulu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Coba terjemahan King James-nya. I'm crucified with Christ. I am crucified with Christ. Saya disalibkan bersama dengan Kristus. Nevertheless, namun demikian, I live, saya hidup. Tetapi, yet not I, tetapi bukan aku, but Christ, tetapi Kristus live in me, hidup di dalam saya. And the life which I now live, dan hidup yang kuhidupi sekarang ini, in the flesh, di dalam daging, I live by the faith of the Son of the God. Iman Yesus Kristus sendiri, bukan iman dalam Kristus, tapi iman Kristus sendiri. Faith of the Son of the God. Percaya nggak saudara punya iman Yesus Kristus di dalam diri saudara? Hadiah terindah yang Tuhan berikan melalui kematian dan kebangkitannya, yaitu manusia baru yang dipenuhi oleh berbagai macam-macam kebaikan, oleh berbagai macam-macam hadiah yang tidak bisa dinilai. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, Roh Allah ada di pada kita, Roh Bapa, Roh Anak ada, Roh Kudus memateraikan kita. Roh kita menjadi satu. Iman kita bukan lagi iman manusia, tetapi apa? Iman Yesus Kristus. Nggak percaya sebenarnya kalau tidak dibaca melalui firman. Kita nggak nyangka seperti itu manusia baru kita. Iman anak Allah berdiam dalam manusia baru kita. Satu Yohanes 4 ayat 17. Coba baca. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Terjemahan King James-nya. Here is our love made perfect, that we may have boldness in the day of His judgment. Because as He is, seperti Tuhan, so are we in this world. Demikian kita juga di dunia ini. Manusia baru kita sama seperti Kristus. As He is, so are we in this world. Not other world, not the next world, this world. Dunia ini sama seperti Kristus. Siapa kita ini bisa disamakan dengan Kristus? Apa yang telah Anda lakukan? Apa yang telah kita semua lakukan untuk menerima hadiah yang terindah seperti ini? Itulah paket kasih karunia. Ini lagi yang paling tidak masuk akal. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ini yang paling gak masuk akal. Setiap orang yang lahir dari Allah, setiap orang yang lahir baru, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Jadi kita punya dua kepribadian, bukan dua kepribadian maksudnya, dua karakter.
karakter daging yang masih nempel, di mana manusia baru kita ada di dalamnya. Jadi ada manusia baru kita yang tidak dapat berbuat dosa. Karena kita tadi dimateraikan dengan Roh Kudus. Kita sama seperti Yesus Kristus. Dan kita, manusia baru kita, tidak akan pernah bisa berbuat dosa lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Memang kita bisa berbuat dosa, yang berbuat dosa itu daging. Tetapi tidak kalau Roh Allah dan kuasanya yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam engkau, maka akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Harus ada efeknya. Harus ada efeknya yang merubah hidup kita dari terlalu sering berbuat dosa, dari senantiasa selalu keinginan yang berbuat dosa karena human nature kita begitu. Sin nature kita, sifat alami manusia, sifat dagingnya itu ya begitu, nggak bisa hilang. Karena apa? Kita masih punya daging. Tetapi manusia baru kita yang ada di dalam manusia daging ini tidak bisa berbuat dosa. Karena sudah mempunyai godly nature. Sifat keilahian. Satu, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Jadi karakter daripada manusia baru kita adalah tidak bisa berbuat dosa. Saudara sekalian, ini udah dinunjukin waktu nih. Tapi saya masih banyak poin lagi, gak apa-apa. Nah, saudara-saudara, inilah rupa manusia baru kita, manusia rohani kita yang merupakan anugerah kasih karunia. Dan kita diberikan anugerah kebenaran. Coba Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Nah, dulu manusia lama kita dikuasai oleh maut. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa. Kita dikuasai oleh maut. Oleh satu orang itu, yaitu Adam. Manusia lama kita dikuasai oleh dosa dan maut. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Ini manusia baru kita. Tadi kita lihat kelimpahan kasih karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita itu ada 9 macam di situ. Yang tidak kita bisa lukiskan dengan kata-kata. Kita sudah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Akan hidup dan berkuasa. Bukan lagi maut yang berkuasa, bukan lagi dosa yang berkuasa, tapi kita sendiri, manusia baru kita sendiri berkuasa atas hidup kita. Oleh karena siapa? Oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kalau percaya itu jangan cuma disimpan dalam hati, ya percaya. Coba lihat. Kita harus katakan. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 9, sorry. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya begini, ini berbicara tentang keselamatan di dunia yang akan datang. Nah, sekarang kita diselamatkan oleh apa tadi? Kelimpahan kasih karunia di dunia ini. Coba kita ganti ya. Kita ganti kata-kata ini dengan begini ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah membenarkan kita,
yang telah menguduskan kita, yang telah diam di dalam kita, yang telah memberikan iman kepada kita, yang telah menyatu dengan kita. Katakan dengan mulutmu. Bukan hanya percaya dalam hati, tapi katakan dengan mulut kita bahwa semuanya itu ya dan amin. Bahwa kita telah diberikan imannya Yesus Kristus sendiri. Bahwa kita sama seperti Kristus. Bahwa kita tidak bisa berbuat dosa. Harus kita ucapkan. Baru mempunyai efek kepada tubuh kita yang fana. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Tetapi sementara itu 63 bukan 23. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Karena tidak berguna, supaya berguna perlu roh. Dia memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi saudara mendengarkan firman Tuhan bukan cuma perkataan. Itu adalah roh yang menghidupkan kita. Itu adalah kuasa yang menghidupkan kita. Itu adalah bekal kita untuk bisa berubah. Dari yang tadinya kita hidup dalam perseteruan dengan Allah, menjadi hidup yang berdamai dengan Allah. Oleh karena apa? Kristus telah membekali manusia baru kita dengan berbagai-bagai macam hadiah yang kita tidak layak terima, tapi Dia berikan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa dekat dengan Bapa, supaya kita bisa hidup berdamai dengan Bapa, supaya kita senantiasa mempunyai buah roh. Yaitu apa? Kita baca ayat terakhir, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Yang tadinya kita tidak mempunyai kasih, kita sekarang mempunyai kasih. Sukacita, yang tadinya kita tidak mempunyai sukacita, kita menerima sukacita. Damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, kita bangga punya Allah yang memberikan kelimpahan kasih karunia ini tanpa menuntut apapun dari kita. Dia rela membiarkan anaknya tersalib, mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Kemudian Dia gunakan kuasanya untuk membangkitkan Kristus untuk membenarkan kita. Sehingga pekerjaan Kristus di atas kayu salib menanggalkan manusia lama kita, mengganti dengan manusia baru yang serupa, sama seperti Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau telah menghadiahi kami hadiah yang tak ternilai harganya. Hadiah yang begitu indah Tuhan, yang dapat merubah kehidupan kami dari suatu kehidupan yang kacau balau, dari suatu kehidupan yang jahat, dari suatu kehidupan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dari kehidupan yang membuat saya dan kami semua tidak bisa berdamai dengan Engkau.
Tetapi karena kebangkitan-Mu, karena kematian-Mu, kami boleh menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Manusia baru kami Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan, begitu indahnya Tuhan, begitu berkuasanya Tuhan. Kami tidak bisa membayangkan siapa kami di dalam manusia baru kami, kecuali kami membaca dari cermin rohani, yaitu firman-Mu, bahwa kami adalah sempurna seperti Engkau adalah sempurna, bahwa kami adalah kudus seperti Engkau kudus, bahwa kami juga mempunyai kuasa karena Engkau telah memberikan kuasa itu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami sudah diselamatkan, kami sudah dipelihara, dan kami percaya Engkau akan menyertai kami di dalam masa-masa tersulit saat ini. Engkau akan melindungi kami di masa-masa seperti ini. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, karena kami berlindung di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.